Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bila nantinya ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta, dengan catatan ini tidak digagalkan ya melalui berbagai upaya untuk memaksakan pilkada putaran kedua, maka dia tidak akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau biasa disingkat Gubernur DKI Jakarta. Jabatan resminya itu hanya gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Bukan seperti para pejabat sebelumnya, gubernur DKI atau wakil gubernur DKI. Presiden Prabowo tanggal 30 November lalu secara resmi telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Ini caranya dengan menambahkan beberapa poin pada pasal 70, menjadikan bukan hanya gubernur dan wakil gubernur, tetapi anggota DPRD, DPR RI, dan DPD asal Jakarta kehilangan statusnya sebagai perwakilan rakyat Ibu Kota Jakarta. Revisi undang-undang yang dilakukan hanya 3 hari setelah Pilkada Jakarta yang sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 27 November menimbulkan spekulasi revisi itu dilakukan karena pasangan Pramono Rano berdasarkan quick count dan real count memenangkan Pilkada Jakarta satu putaran. Bahkan kalau kita menyimak kemarin hasil dari rekapitulasi untuk 5 kota madya dan 1 kabupaten di Jakarta juga seperti itu ya. Sekarang sedang berlangsung prosesnya untuk pengesahan di pilkada tingkat provinsi. Pramono dan Rano adalah pasangan yang diusung oleh PDIP, satu-satunya partai yang sementara ini berada di luar koalisi Indonesia Maju Plus, berarti ya berada di luar pemerintahan atau pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Revisi ini juga dilakukan hanya beberapa bulan setelah Undang-Undang DKJ disahkan oleh Presiden Jokowi. Jokowi menandatangani pengesahan Undang-Undang DKJ pada tanggal 25 April 2024. Jadi ya baru berapa tuh? 7 bulan yang lalu ya. Sebelumnya Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada DPR RI pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Yang waktu itu yang hadir di paripurna itu hanya 69 orang anggota. Yang katanya itu karena dia representasi dari fraksi-fraksi setiap partai, maka kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan apakah Undang-Undang DKJ itu bisa disetujui, disahkan dalam rapat paripurna, dan kemudian yang hadir menyatakan semua menyetujui kecuali fraksi PKS yang waktu itu menolak. Ya, PKS kan masih oposisi waktu itu, beda dengan sekarang statusnya yang sudah jadi pendukung pemerintah ya. Nah, berdasarkan salinan dari revisi undang-undang yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu terdapat 4 pasal yang diubah dalam Undang-Undang DKJ. Salah satunya yakni ihwal status gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ini yang diatur dalam pasal 70. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Pemilihan Ibu Kota Jakarta hasil gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 dinyatakan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kemudian ada pasal 70B. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 dinyatakan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pasal 70C, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 dinyatakan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pasal 70D, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 menyatakan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Khusus Jakarta.
Sementara itu, status pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur akan ditentukan di kemudian hari. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke ibu kota Nusantara akan ditetapkan kemudian. Itu dalam pasal 2 Salindang tersebut. Keputusan Presiden Prabowo merevisi Undang-Undang DKJ itu selain dicurigai mengandung muatan politis, sekaligus makin membingungkan tentang status dari ibu kota negara kita ini. Apakah dengan begitu ibu kota negara sekarang secara resmi sudah pindah ke IKN? Kelihatannya juga belum gitu ya kan. Karena Presiden Jokowi, ini presiden sebelum Prabowo maupun Presiden Prabowo kan sampai sekarang juga belum menerbitkan kepresnya. Selain itu, apakah dengan begitu Prabowo itu sudah memastikan akan melanjutkan pembangunan IKN dan segera memindahkan pemerintahan ke IKN Nusantara? Ini juga kayaknya belum, karena Menteri PU kemarin menyatakan bahwa Presiden Prabowo itu paling cepat akan pindah ke IKN itu pada Agustus 2028 atau paling lambat pada Agustus 2029. Ini di akhir masa jabatannya. Jadi kayak Pak Jokowi kemarin ya, hanya tinggal beberapa hari di IKN begitu ya. Kontroversi soal hilangnya status Jakarta sebagai ibu kota dan sekaligus Indonesia tidak punya ibu kota karena kepresnya IKN sebagai ibu kota belum diterbitkan, sesungguhnya kan sudah sempat menjadi isu panas dan perdebatan itu tidak lama setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Otorita IKN. Hilangnya status DKI dari daerah khusus ibu kota dari Jakarta itu yang menyampaikan bahkan adalah Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Supratman Andi Aktas, yang sekarang dia sudah jadi Menteri Hukum. Dia mengatakan status DKI yang diatur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 itu sejak 15 Februari sejak Undang-Undang IKN disahkan tidak lagi berlaku karena ketentuan pasal 41 Undang-Undang IKN. Namun pernyataan Suparman itu dibantah oleh rekannya ya. Walaupun dia menyatakan begini, dalam pasal 41 Undang-Undang IKN ditegaskan status DKI di Jakarta hilang jika ada keputusan presiden atau kepres yang mencabut statusnya, meski batas waktunya ditetapkan paling lama sudah ada 2 tahun setelah Undang-Undang IKN itu ditetapkan. Jadi sebenarnya ada if-nya ya. Jadi ya masih, maksudnya Jakarta selama kepresnya itu belum terbit, itu kata Ahmad Baidowi. Ini wakil ketua dari Badan Legislatif DPR. Itu periode yang lama ya, bukan yang sekarang ya. Dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang IKN memang disebutkan sejak ditetapkan keputusan Presiden ketentuan pasal 3, pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan pasal 5 Undang-Undang 2009-2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu dalam ayat 2 pasal 41 tadi disebutkan bahwa paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang IKN diundangkan, Undang-Undang Nomor 29/2007 diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan Undang-Undang IKN itu kan ditetapkan pada tanggal 15 Februari tahun 2022. Tetapi katanya perlu diingatkan ada ketentuan peralihan dalam Undang-Undang IKN seperti dalam pasal 39 disebutkan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dan itu harus dilakukan dengan keputusan Presiden. Hingga saat ini kan belum ada kepres yang dikeluarkan oleh Presiden. Pada waktu itu seperti Pak Jokowi menyatakan dia tidak akan menerbitkan kepres itu dan kemungkinan katanya akan diterbitkan oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sampai sekarang kan juga belum menerbitkan kepres itu. Jadi ya seharusnya memang DKI itu masih belum kehilangan statusnya ya, jadi ibu kota negara gitu. Penegasan Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia itu semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah resmi ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 25 April 2024. Pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta itu bunyinya seperti ini. Pada saat undang-undang ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 4 dijelaskan bahwa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta saat ini tetap menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta
sampai dilakukan perubahan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dan dijelaskan juga dalam undang-undang itu pelaksanaan pemindahan ibu kota negara dilakukan secara bertahap. Nah, sekarang dengan terbitnya revisi terhadap Undang-Undang Jakarta, isu Indonesia tanpa ibu kota itu kembali mencuat. Tapi kalau kita membaca revisi undang-undangnya itu yang hanya pasal 70 yang berkaitan dengan ibu kota ini yang ditambahkan beberapa poin tadi, tetapi pasal 63 dan 64 Undang-Undang DKJ yang mengatur Jakarta sebagai ibu kota negara tidak direvisi. Maka Jakarta tetap tidak kehilangan statusnya. Ya, ini statusnya sebagai daerah khusus ibu kota. Pasti Anda kembali bertanya, kalau belum kehilangan statusnya sebagai ibu kota, kok gubernur, wakil gubernur, DPRD, DPR RI, dan DPD asal DKI Jakarta tidak lagi disebut dengan atribusi DKI, tapi daerah khusus Jakarta. tambah pusing kan ya. Mudah-mudahan kecurigaan bahwa revisi undang-undang tentang DKJ itu dilakukan karena Ridho kalah dan Pram yang menang itu, Pram Rano maksud saya, yang menang itu tidak benar lah ya. Sangat parah sih kalau negara dikelola dengan cara seperti itu. Kalau jagoannya kalah, kepentingan politiknya terancam, kemudian undang-undangnya diubah. Ini kan sangat berbahaya. Ini akan kembali pakem politik di era Jokowi yang betul-betul merusak tatanan negara ya. Kalau ada undang-undang yang menghalang-halangi kepentingan dinasti Jokowi, undang-undangnya diubah. Ini kasus Gibran melalui Mahkamah Konstitusi ya yang berkaitan dengan batas usia 40 tahun. Begitu juga dengan kasus Kaisang. Ini juga tapi kalau Kaisang ini modusnya itu melalui Mahkamah Agung. Kalau Gibran pada waktu itu untuk kepentingan dia mau jadi wakil presiden dan kemudian terwujud itu walaupun makan tumbal yakni pamannya di Gibran ya Anwar Usman dicopot dari ketua Mahkamah Konstitusi dan kemudian kalau kasus Kaisang itu gagal ya walaupun sudah disahkan oleh Mahkamah Agung itu ada putusan dari Mahkamah Agung tapi kan kemudian Kaisang gagal menjadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah padahal dia sudah mengurus surat-surat administrasi untuk pencalonan. Ini artinya kalau tadi pakemnya. Kalau ada undang-undang yang menghalangi, undang-undangnya diubah. Nah, bagaimana kalau undang-undangnya belum ada? Ya dibuat. Nah, kalau perlu secepat-cepatnya gitu at all cost mau di demo berjilid-jilid nggak peduli. Ini contohnya adalah Omnibus Law. Ini kepentingan oligarki. Pak Prabowo sebagai presiden harus berani secara tegas menunjukkan kepada rakyat bahwa kendati dia penerus dan murid Jokowi, tapi dia punya paradigma dalam mengelola pemerintahan yang berbeda dengan Jokowi. Kalau enggak, ini dalam kondisi yang pemerintahan yang sangat sulit ketika APBN sekarang ini boncos, Pak Prabowo tidak akan mendapat dukungan dari rakyat. Berat ini kalau sampai seperti itu ya. Ekonomi susah, rakyat nggak mendukung. Padahal kalau rakyat, misalnya ekonomi kita susah, tapi rakyat mendukung, saya kira satu problem sudah teratasi. Dan rakyat sebenarnya sudah terbiasa menderita kok. Asal pemerintahan kita itu menunjukkan etikat yang baik bahwa mereka itu betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.